Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, saya Siti Nur Alia dengan NPM 102180115 dari jurusan Akuntansi STIS Tembi Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UTS salah satu mata kuliah Pendidikan Agama 6 dan 2. Dosen pengampu Bapak Dr. Budi Zatmiko, IR MSI. Di sini saya akan sedikit memaparkan pemahaman saya tentang Ma'rifatul Rasul atau mengenal Rasul. Langsung saja mungkin ke pembahasan hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci dan mempunyai kecenderungan yang baik dan ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan panduan sunnah seperti sabda Nabi dan perbuatannya. Lantas apa kebutuhan kita kepada Rasul? Semua panduan-panduan yang tadi sudah disebutkan itu memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sahih. Al-insan atau manusia, secara terminologis ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu 1. Al-insan, al-ins, unnas, an-nasi, dan insi. 2. Al-bashar, dan 3. Bani Adam, anak Adam, dan suriat Adam atau keturunan Adam. Seperti yang sudah kita ketahui ya, seperti kata al-insan, unnas, annas, bani Adam itu adalah sebutan atau panggilan atau kata lain dari manusia. Kata al-insan atau manusia disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Manusia diberikan potensi akal untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal, dengan tetap berpedoman kepada ajaran ilahi agar manusia bisa mewujudkan dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia. Jika tidak demikian, maka manusia akan terjerumus pada kehinaan, bahkan lebih hina dari binatang sekalipun, seperti pada firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah 14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Selanjutnya, fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia yaitu seperti keinginan manusia untuk mengabdi kepada Kholik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Kholik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Fitrah manusia yang pertama yaitu mengenal Kholik atau mengetahui wujud Kholik. Kewujudan Sang Pencipta merupakan suatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini, bahkan Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran itu diakui juga oleh orang kafir Quraisy sekalipun. Seperti pada salah satu dalil yang isinya apabila ditanya kepada orang kafir jahiliyah, siapakah yang mempunyai bumi dan orang yang di atasnya, siapakah yang mempunyai 7 langit, maka jawabannya adalah Allah. Fitrah manusia yang kedua yaitu beribadah kepada Allah atau ibadatul Kholik, ibadah kepada Sang Pencipta. Jadi setelah kita mengenal wujud Kholik, kita manusia berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, seperti pada salah satu dalil yang isinya wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Agar ibadah kita benar, maka kita perlu mengikuti panduan Allah untuk hidup lebih teratur atau hayatul monadoma. Jadi semua arahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah baik bagi manusia yang diciptakannya karena sesuai dengan fitrah manusia, seperti pada salah satu dalil yang berbunyi mengikuti panduan Allah menjadi hidup teratur, manakala tidak mengikuti Allah berarti mengikuti hawa nafsu dan menjadi sesat atau tidak teratur hidupnya.
Setelah kita mengetahui fitrah kita sebagai manusia, kita harus mengikuti petunjuk Rasul atau hidayatul Rasul. Seperti pada salah satu dalil yang berbunyi, jika mencintai Allah maka ikutilah Rasul. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah atau ma'rifatul khaliq. Melihat gunung-gunung, hewan, dan sebagainya itu merupakan cara untuk mengenal Allah. Seperti pada salah satu dalil yang berbunyi, Allah menciptakan langit, gunung, hewan, dan sebagainya. Selanjutnya, petunjuk Rasul itu berguna sebagai pedoman hidup atau minhajul hayah atau sebagai referensi seperti pada salah satu dalil Rasul sebagai suri teladan yang baik. Jadi Rasul itu adalah suri tauladan yang baik untuk manusia. Setelah kita mengikuti petunjuk Rasul, maka kita pastinya menginginkan ibadah yang sahih atau ibadah yang benar. Jadi ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Pembahasan selanjutnya yaitu ta'riful Rasul atau pengertian Rasul. Jadi dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca atau masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seorang yang diutus. Adapun secara istilahnya, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada manusia. Ada dua kata untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Kemudian yang kedua qudwatu fi tatsbikir risalah atau menjadi kudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan kemudian untuk ciri-ciri khusus Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya yang pertama memiliki sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik atau jujur, sifat amanah atau terpercaya, atau sifat tabligh menyampaikan, dan sifat patona atau cerdas. Yang kedua, memiliki al-mukjizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contoh mukjizat Rasul yaitu ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Yang ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangan Rasul. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Dari contoh peristiwa masa datang yang diberikan Rasul melalui wahyunya adalah berita penaklukan Makkah. Kemudian yang kelima, adanya atas samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Dari hasil dakwah yang diwujudkan Rasul adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. Jadi kedudukan Rasul yang pertama sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah atau abid min ibadillah. Jadi Rasul ini sebagai hamba juga manusia biasa seperti halnya kita yang bisa melakukan berbagai aktivitas setiap harinya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Seperti pada firman Allah dalam surat Al-Kahfi yang berbunyi, katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Jadi apa yang membedakan Rasul dengan manusia lain?
lainnya. Yang membedakan Rasul dengan manusia lainnya adalah Rasul mendapat wahyu, yaitu yang menyuruh kita mengilahkan Allah saja. Artinya kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk menyembah kepada Allah saja, jangan kepada selain Allah. Jadi Rasul juga sama seperti kita, yaitu sebagai insan atau manusia. Rasul mempunyai aktivitas yang sama seperti manusia biasa lainnya. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan diterima. Seperti yang sudah disinggung tadi, tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Dan Rasul sebagai manusia juga dijelaskan dengan peranan beliau sebagai suami, juga sebagai bapa dari anak-anaknya, seperti pada firman Allah yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri juga keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Rasul juga sama seperti manusia, beliau mempunyai keturunan atau nasab. Jadi Rasul sebelumnya berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau juga mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas, begitupun tentang sejarah dan asal-usulnya. Selain Rasul mempunyai keturunan, Rasul juga sama seperti manusia. Beliau mempunyai fisik, jadi fisiknya terlihat seperti digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat, tinggi badannya sedang, dan sebagainya. Kemudian penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam sirah Nabiyah atau sejarah kenabian. Jadi penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Kedudukan Rasul yang kedua yaitu sebagai as-sunnah atau sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti berjalan. Sunnah Nabi adalah sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk diikuti. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat atau bisa disebut petunjuk hidup atau pedoman hidup. Sunnah ini dijadikan sebagai pikul ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Fiqhul ahkam ini merupakan peranan hukum atau aturan sebagai pedoman membawa kita ke arah yang sempurna. Ini sangatlah diperlukan untuk kehidupan manusia. Rasul dijadikan tempat ketaatan dan tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Jadi fiqhul ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah. Kemudian untuk kedudukan Rasul yang ketiga yaitu sebagai Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Jadi Nabi Muhammad selain sebagai hamba biasa, beliau juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Nabi Muhammad seperti Rasul lainnya juga, beliau mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walaupun begitu, Rasul juga seperti manusia biasa yang akan meninggal. Nabi Muhammad juga sama mempunyai tugas seperti Rasul-Rasul lainnya, seperti beliau juga mempunyai tugas menyampaikan risalah atau tablighur risalah. Jadi peranan Rasul yang utama memang menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakan Rasul dengan manusia biasa. Jadi Rasul membawa manusia mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama dari para Rasul. Selain menyampaikan risalah, Nabi Muhammad juga mempunyai tugas menunaikan amanah atau adaul amanah. Rasul memang telah menyampaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peran Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanahnya adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan ikut menyebarkan dakwah kepada manusia lainnya. Dan selain menunaikan amanah, Nabi Muhammad juga mempunyai tugas menjadi pemimpin umat atau imanul umat. Jadi Nabi Muhammad sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya.
Pada hari kiamat nanti, Rasul berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada manusia atau umatnya. Dan ketika di hari penghitungan nanti, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Selain dari tugas-tugas Nabi yang sudah dijelaskan, Nabi Muhammad juga melakukan dakwah kenabian atau dakwah nabawiyah. Di dalam Al-Quran dan Sirah juga banyak menjelaskan tentang dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntunan, keadaan, dan respon setempat. Misalnya Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Tesur. Didapati banyak ular dan hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, janganlah takut, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Dari fikih dakwah ini memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.